hari ini saya diberi amanah untuk review buku dalam kegiatan Rabu Literasi. Dan pagi hari ini buku yang akan saya review sudah tahu semua ya. Bukunya Al-Mukarram Bapak Mukarrabin, judulnya merasa paling benar, hikmah kebajikan untuk kehidupan. Nah, saya tahu nih sepertinya bukunya belum pada dibuka kan? Nah, makanya saya review saja ya supaya teman-teman semangat membacanya gitu ya. Nah, para penonton belum dibuka kan plastiknya? Udah. Oh, udah ya. Plastiknya doang ya. Dibuka udah. Ya baru sudutnya dong tuh. Ya, jadi Bapak dan Ibu, yang pertama tentunya saya ingin perkenalkan dulu buku ini. Jadi buku ini adalah cetakan pertama dan insya Allah sebentar lagi cetakan kedua akan menyusul Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Robin. Penerbit dan pencetak buku ini adalah Klik Media yang terletak di daerah Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Luar biasa jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Dan buku ini tebalnya tidak terlalu tebal Bapak Ibu ya, jadi ringan sekali. Jadi 133 halaman secara total, tapi kalau inti-inti kalimatnya ada 129 halaman. Buku ini, kenapa saya pilih buku ini Bapak dan Ibu? Karena kebetulan buku ini ketika saya lihat pertama kali judul bukunya, penasaran ini apa sih kalimatnya? Apakah ingin mengkritisi seseorang gitu? Karena tulisannya merasa paling benar gitu. Siapa paling benar nih? Jangan-jangan di antara teman-teman ada yang paling benar di sini gitu kan? Saya pengen tahu gitu. Ternyata berbeda dari yang saya pikirkan. Dalam itu banyak kisah-kisah menarik Bapak Ibu. Jadi di dalam buku ini tertuang 31 kisah yang begitu bagus untuk kita baca sama-sama. Nah, di awal buku saya buka plastiknya, kemudian saya buka pertama kali saya baca adalah biografi penulis. Wah, itu luar biasa ya, terinspirasi saya. Saya terkejut, Pak Robin mohon izin, terkejut ketika melihat biografi Pak Robin, S1-nya ternyata bimbingan konseling ya. Saya kaget, bimbingan konseling, karena dalam pikiran saya, mindset saya itu adalah bimbingan konseling itu kayak Bu Setia gitu ya. Ternyata Bu Setia memberikan pencerahan. BK itu tidak hanya sekedar BK seperti pendidikan, ada BK-BK jurusan yang lain gitu ya. Seperti contohnya kayak Bu Afif psikolog, ada psikolog pendidikan, psikolog anak gitu ya, banyak ragamnya. Kemudian S2-nya evaluasi pendidikan, dan sebentar lagi kita doakan sama-sama insya Allah beliau akan menjadi doktor di dunia pendidikan gitu ya, amin. Nah, kemudian setelah itu saya baca pengantarnya. Jadi pengantarnya itu menceritakan tentang bagaimana Pak Robin ternyata suka sekali membaca kisah-kisah. Kemudian dari bahasa yang ditulis di sini adalah bacaan-bacaan ringan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang dikirim ke media-media sosial. Kemudian beberapa masukan dari teman dan rekan, katanya alangkah baiknya kalau dibukukan, sehingga jadilah buku pertama ini yang kita sama-sama lihat. Bukunya warnanya indah, cantik, saya suka warna biru Pak Ibu, jadi bukunya menarik kalau saya, karena saya pencinta warna biru, jadi saya suka warna ini gitu. Oke. Selanjutnya, nah terkait dengan isi Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 31 kisah, 31 cerita yang diambil dari cerita-cerita riwayat-riwayat, kemudian nanti dilengkapi dengan Al-Quran dan hadis, jadi lengkap sekali. Ini buku ini recommended banget bagi bapak-bapak khususnya yang nanti menjadi penceramah di bulan Ramadan ya. 31 cerita kultum 30 malam pas gitu ya. Jadi ambil satu judul, malamnya besok lagi satu lagi gitu ya. Jadi bisa sekali dijadikan sebagai rujukan. Saya akan ambil 2 kisah saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini related dengan kehidupan kita ya. Yang pertama juga ada bertauhid, yang kedua adalah menjaga waktu sholat. Nah, yang pertama bertauhid. Jadi Pak Robin menulis di awal itu bagaimana kita sebagai manusia ini adalah diberikan amanah, dan amanah ini kita harus jaga dengan komitmen menjaga tauhid dalam kehidupan kita. Kemudian Pak Robin juga menuliskan tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 20-21 tentang bagaimana manusia itu sebagai hamba Allah harus menjaga ketauhidannya. Ya, dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia beserta isinya, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maka kita sebagai hambanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilengkapi dengan sebuah kisah. Nah, ini menarik sekali. Kisahnya ini Pak Robin ambil dari kitab Muaiz al-Usfuriyah. Pengarangnya adalah Muhammad bin Abi Bakar Usfuriyah. Nah, jadi kisahnya begini Bapak Ibu. Itu percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Jadi suatu ketika Nabi Musa itu merasakan kegundahan gitu ya. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku, Engkau telah menciptakan beragam makhluk dengan aneka ragam bentuk-bentuknya. Kemudian Engkau juga menjaga mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Lantas kenapa Engkau menciptakan mereka semua, tapi juga Engkau masukkan sebagian dari mereka ke dalam neraka?" Jadi
Nabi Musa ini gulana gitu ya. Kenapa Allah menciptakan manusia tapi pada akhirnya nanti akan ada masuk neraka gitu. Kenapa nggak dimasukkan surga semua begitu ya? Kemudian mendengar pertanyaan tersebut, Allah pun menjawab, tidak langsung menjawab pertanyaannya, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa berdirilah, kemudian bertanamlah atau bercocok tanamlah. Nabi Musa langsung segera melakukan perintah Allah tersebut. Maka Nabi Musa bercocok tanam dengan sendiri ya, tanpa bantuan orang lain tanaman-tanamannya, kemudian menyiraminya. Kemudian pada akhirnya pada waktu saat panen, maka Nabi Musa pun panen bersama orang-orang yang juga ikut bercocok tanam gitu. Kemudian setelah selesai, Allah pun bertanya, wahai Musa, bagaimana hasil panenmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, ya Allah, aku telah memanen tanamanku bersama orang-orang, dan aku letakkan tanaman tersebut, hasilnya panen tersebut ke dalam gudang. Kemudian Allah bertanya, apakah tidak ada satupun tanaman ataupun hasil panen yang kau tinggalkan? Kemudian Nabi Musa menjawab, ya Allah, aku hanya meletakkan hasil panenku itu adalah yang terbaik saja, sedangkan yang hasilnya tidak baik aku tinggalkan. Nah kemudian Allah menjawab, itulah kenapa kata Allah bahwa aku hanya masukkan hamba-hambaku ke dalam neraka mereka yang tidak memiliki unsur-unsur kebaikan. Nah kemudian Nabi Musa bertanya, siapakah mereka ya Allah yang tidak memiliki unsur kebaikan? Mereka yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu Bapak dan Ibu salah satu kisah yang begitu menarik. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu betapa luar biasa dahsyatnya. Bahkan dalam kalimat ini dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar ucapan, tapi juga iqrarul bilisan, kemudian tasdikun bil lajan atau bil qalbi, wa amalun bil arkan atau amal bil jawarih gitu ya. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Ini menarik Bapak dan Ibu, apalagi kalau kita kaitkan dengan masalah lain ya, masalah toleransi, kemudian masalah mengucapkan selamat dan sebagainya. Kalimat ini sebenarnya diskusi panjang ya. Bagaimana kita meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, tapi hati kita masih ragu gitu. Kenapa? Karena kita yakin, ada dukun, ada orang pintar. Nah itu juga menjadi problem gitu ya. Kemudian yang terakhir, menjaga waktu sholat. Nah teman-teman yang berbahagia, dalam kisahnya ini menarik. Jadi ada seorang pemuda yang telah menguburkan adiknya. Nah karena meninggal dunia dikuburkan. Namun setelah dia pulang, dia mengetahui bahwa dompetnya kehilangan dompet gitu. Dia merasa dompetnya ini tadi ada di kantong tapi tiba-tiba hilang gitu ya. Kemudian dia berkeyakinan bahwa dompet ini jatuh pada saat menggali liang lahat adiknya. Maka dia kembali untuk mencari. Kemudian dia berinisiatif menggali lubang tersebut. Namun tidak sampai dasar tempat penggalian, dia melihat sebuah fenomena, yaitu bagaimana tanah itu terbakar nih. Ada asap yang keluar dari kuburan adiknya. Terkejutlah dia. Sehingga dia gemetar, akhirnya dia pulang, dia kembali ke rumah dan dia bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, apakah amalan yang dilakukan oleh adikku semasa hidupnya? Kemudian ibunya bertanya, ada apa? Kenapa? Diceritakanlah kisahnya tadi ketika dia menggali sampai dia menemukan ada asap dalam kuburannya. Kemudian adiknya mengatakan bahwa sepanjang hidup adikmu, dia selalu menunda-nunda waktu sholat. Dia tidak pernah melaksanakan sholat tepat waktu, dia selalu menunda sampai batas akhir waktu sholat. Itulah yang dilakukan. Nah Bapak dan Ibu, itu betapa luar biasa. Menunda waktu sholat saja hukumannya seperti itu, apalagi sampai meninggalkan waktu sholat. Maka hati-hati, na'udzubillah, kita jadi golongan seperti itu. Maka yuk sama-sama kita jaga sholat kita. Kalaupun memang dalam keadaan yang sibuk sekali, usahakan sempatkan, tidak akan butuh waktu lama, maksimal mungkin 5 menit ya kalau hanya wajibnya saja. Jadi ayo sholat. Bahkan kalau kita kaji masalah sholat ini luar biasa luas ya. Abu Bakar itu Bapak dan Ibu dipilih menjadi pengganti Rasul itu bukan karena tua umurnya atau apa, tapi menurut riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar itu pernah menjadi imam menggantikan Rasulullah. Bayangkan, ini juga pernah dikutip oleh Gus Baha ya, Bahaudin Soleh. Jadi ternyata sholat itu menjadi penting, salah satu syarat untuk menjadi pemimpin gitu. Jadi untuk duniawi juga baik, untuk ukhrawi apalagi gitu ya. Dan saya tambahkan lagi, saya kuatkan bahwa awalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-sholatu. Jadi pertama kali amal ibadah kita yang akan dinilai adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah amal ibadah yang lain baik. Kalau tidak baik, maka semuanya tidak baik. Nah itu Bapak dan Ibu sepenggal kisah ini ya. Barakallahu li wa lakum. Ini kayak sholat Jumat ya. Nah, jadi kelebihan buku ini Bapak dan Ibu, tulisannya sangat menarik ya. Kalimat-kalimatnya sangat indah, kemudian juga mudah dibaca.
Saya yakin ini tidak hanya kalangan dewasa saja, anak-anak pun kalau baca ini mudah memahami. Apalagi dikisahkan dengan banyak-banyak kisah yang menarik. Jadi saya sangat rekomendasi sekali Bapak dan Ibu, mungkin di rumah anak-anaknya silakan suruh baca buku ini ya. Saya rasa ini layak jual, harusnya di Gramedia ada nih Pak. Promosi ya. Mudah-mudahan nanti bisa muncul di Gramedia sehingga bisa menjadi salah satu buku-buku yang best seller gitu ya. Kalau di Arab itu ada kitab namanya Irsadul Ibad yang juga sama tuh, kisah-kisah begini kalau Arabnya. Jadi buku ini bagus sekali. Kalau kekurangannya, wah insya Allah tidak ada kekurangan Bapak Ibu ya. Karena saya tidak pernah buat buku ya. Saya nggak berani, kalau saya udah punya buat buku banyak baru berani nih kan. Karena nggak pernah buat buku, jadi luar biasa. Yang terakhir, saya sangat terinspirasi dengan Pak Robin di tengah kesibukannya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya, Pak Robin ini selain kepala sekolah, beliau juga adalah ketua RW ya. Luar biasa, ketua RW, kepala sekolah, narasumber lokal, nasional, insya Allah sebentar lagi internasional. Waduh, amin ya. Ya, menjadi kepala sekolah, masalah dunia akhir juga bisa ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Dan Bapak Ibu yang belum buka plastiknya, buka dulu, minum buka dulu plastiknya gitu ya, dibuka dulu, baru setelah itu udah dibaca ya. Biar awet maksudnya. Iya, biar awet ya. Oke, baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.